Dan untuk mengetahui seperti apa modus pelaku hingga mendapatkan pasien yang akan melakukan aborsi, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, Dimas Prasetyo. Selamat malam, Pak Dimas. Selamat malam, Mbak Puja. Pak Dimas, bagaimana cara pelaku meyakinkan dan menggait pelanggan untuk memakai jasanya? Oke, terima kasih, Mbak. Jadi, seperti yang sudah kami sampaikan pada saat press conference tadi siang, dan menurut hasil dari penyidikan yang telah kami lakukan, bahwa pelaku ini menggait korban. Korban biasanya dari keterangan yang kami dapatkan mencari dari internet melalui website. Mereka mengetik mungkin jasa kuret atau jasa menggugurkan kandungan. Kemudian dari hasil pencarian tersebut muncullah nomor WA yang digunakan oleh pelaku untuk berkomunikasi dengan korban. Seperti itu, dan mereka memang pada awalnya mengatasnamakan dari klinik yang legal ya, bahkan diarahkan ke suatu rumah sakit tertentu di wilayah Pulau Mas sebagai modus bertemunya awal, tapi dilakukan tindakannya tidak di situ, seperti itu. Baik, para pelaku diketahui tidak pernah mengenyam pendidikan medis, dan dari informasi yang kami dapatkan, para pelaku menggunakan cairan kimia untuk menggugurkan janin. Jenis apa, Pak, cairan kimia ini, dan bagaimana pelaku bisa mendapatkan cairan kimia ini? Oke, jadi saudari SA sebagai pelaku utama yang melakukan pengguguran itu memang sama sekali tidak memiliki sertifikasi latar belakang pendidikan maupun keahlian secara medis. Namun tersangka itu hanya belajar secara otodidak, yang memang sebelumnya pernah mendampingi dokter yang berpraktek aborsi yang sama di sekitaran tahun 2020. Untuk modus atau cara kerjanya dalam hal menggugurkan kandungan tersebut menggunakan vakum ya. Jadi di USG dulu itu kandungannya berapa bulan, kemudian divakum. Nah, bahan kimia yang digunakan ini digunakan untuk melarutkan jasad bayi. Jadi jasad bayi itu yang mulai dari usia kandungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan, apabila berhasil dikeluarkan, itu bentuknya kan masih padat dan berupa gumpalan daging ya, seperti itu, Mbak. Jadi dilarutkan dengan larutan HCl, dan ini dibeli sebagian dibeli secara online dan langsung dibeli secara offline di wilayah sekitaran Jakarta Timur. Baik, pelaku diketahui tidak memiliki background pendidikan medis. Pak Dimas, apakah ada indikasi bahwa pelaku ini tergabung dalam sindikat atau mungkin ada pelaku lain yang masih dalam proses pengejaran? Ya, seperti saya sampaikan tadi, pelaku ini bukan satu kali ini melakukan tindakan ilegal seperti ini, yang memang sebelumnya mendampingi dokter di wilayah Paseban ya, tahun 2020, kemudian berpindah-pindah tempat, sampai terakhir 2023 itu di wilayah Sunter daerah operasinya, seperti itu, Mbak. Dan memang dalam melaksanakan tindakannya ini sangat berhati-hati sekali. Untuk tersangka lain ada, memang kami masih dalam pencarian, ya ini orang yang bertugas untuk mengurus website tersebut yang mengiklankan secara online di media sosial dan di pencarian laman pencarian website, seperti itu. Baik, pelaku sudah menjalankan praktik aborsi ini tidak hanya satu kali, namun sudah dalam beberapa waktu. Apakah hingga saat ini ada kisaran, Pak, berapa jumlah pasien ataupun jumlah orang yang ditangani oleh pelaku ini? Ya, kita ambil rata-rata aja, Mbak. Dari hasil keterangan dari pelaku, ya satu hari itu bisa 4 sampai dengan 5 pasien, bahkan pernah sampai 8 pasien gitu. Dan mereka berprakteknya dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk di wilayah Jakarta Timur sendiri, yang di daerah Durensawit ini memang baru satu minggu, dan di 1 minggu tersebut memang rata-rata pasiennya 4 sampai dengan 5 orang. Tapi yang sebelumnya di daerah Sunter dan daerah Paseban tadi yang saya bilang mulai dari 2020 mungkin ya sudah banyak yang jadi pasiennya, seperti itu. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Pak Dimas Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur. Terima kasih dan selamat malam.